Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Mulyani, NIM 63030210034, kelas Akuntansi Syariah 4A. Di sini saya akan membaca statistika tentang uji statistika non-parametrik. Uji statistika ini didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu pertama jenis pengukuran data, yang kedua bentuk distribusi populasi. Uji non-parametrik, untuk kelebihan dari uji non-parametrik, yang pertama digunakan pada data skala nominal atau ordinal. Yang kedua digunakan untuk sampel kecil dan tidak memerlukan informasi populasi. Yang ketiga, pada umumnya mudah dipahami daripada uji parametrik. Selanjutnya, keterbatasan uji non-parametrik. Ketika menggunakan data skala nominal atau ordinal, setiap data hasil perhitungan tidak diperlukan dalam uji ini, sehingga data hasil perhitungan ini akan tidak berguna. Hasil lebih bersifat umum karena tidak ada informasi tentang populasi, sehingga hasilnya kurang powerful. Yang kedua, uji tanda. Uji tanda ini didasarkan pada perbedaan tanda antara dua observasi yang berhubungan dan memberi tanda positif. Dengan adanya perbedaan positif dan tanda negatif, adanya perbedaan negatif. Uji tanda untuk sampel kecil. Uji tanda merupakan probabilitas yang menunjukkan populasi pertama lebih besar dari populasi kedua, di mana populasi kedua berhubungan dengan populasi yang pertama. Yang kedua, uji tanda untuk sampel besar. Sampel besar jika sampel lebih besar dari 10. Untuk sampel besar ujinya mengikuti distribusi normal berdasarkan distribusi Z sama dengan X plus minus 0,5 dikurangi 0,5 N per 0,5 bagi akar N. Yang ketiga, uji hipotesis median. Uji median dilakukan dengan uji tanda positif untuk observasi di atas hipotesis median, tanda negatif untuk observasi di bawah hipotesis median, dan observasi sama dengan hipotesis median, maka tandanya 0, sehingga bisa dihilangkan observasi ini. Prosedur uji tanda untuk median ini sama dengan uji tanda sebelumnya. Yang kelima, uji ranking tanda Wilcoxon. Uji ranking tanda Wilcoxon, uji statistika perbedaan dua sampel dependen di mana data skala ordinal dan data tidak terdistribusi normal. Adapun prosedur atau langkah uji ranking tanda Wilcoxon, yang pertama mencari perbedaan skor antara dua sampel yang diambil. Dua, mencari nilai absolut perbedaan skor dua sampel tersebut. Jika perbedaan 0, maka tidak masuk dalam analisis. Yang ketiga, melakukan ranking nilai absolut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang keempat, jumlah ranking paling kecil disebut sebagai T, digunakan untuk uji statistika. Yang kelima, membandingkan nilai kritis distribusi Wilcoxon dengan nilai T yang kita cari. Jika nilai T lebih besar dari nilai kritisnya, maka gagal menolak hipotesis 0. Yang keenam, uji Mann-Whitney-Wilcoxon. Uji memerlukan persyaratan bahwa data paling tidak merupakan skala ordinal. Uji perbedaan dua sampel dengan sampel adalah independen dan data tidak distribusi normal. Uji Mann-Whitney-Wilcoxon untuk sampel kecil. Prosedur untuk uji dua sampel independen dengan MWW sebagai berikut. Menggabungkan data dari dua sampel independen dan melakukan ranking. Menjumlahkan setiap ranking secara terpisah berdasarkan sampel masing-masing. Mencari nilai statistika T, yaitu jumlah ranking yang paling kecil dan dua sampel yang ada. Membandingkan nilai kritis distribusi MWW dengan nilai T hitung yang kita cari pada langkah ketiga. Uji Mann-Whitney-Wilcoxon untuk sampel besar. Bila sampel lebih besar dari 10, uji statistika MWW mengikuti distribusi Z. Adapun nilai Z hitung sebagai berikut. Yang ketujuh, uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji alternatif ANOVA ketika data yang kita punyai merupakan data dalam skala ordinal dan distribusi data tidak mengikuti distribusi normal. Uji Kruskal-Wallis ini membutuhkan data sampel yang bersifat independen. Hipotesis 0 menyatakan bahwa jumlah K populasi mempunyai distribusi sama, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa jumlah K populasi tidak mempunyai distribusi yang sama.